Dan selama beberapa ratus tahun itu tidak ada air Zam-Zam, ya. Dan selama kota Mekah dikuasai oleh kabilah Huza'ah, nggak pakai sumur Zam-Zam, ya. Makanya mereka kerepotan, nggak ada air. Sebelumnya di masa Jurhum enak ya, ada banyak air Zam-Zam itu, ya. Nah di masa-masa kota Mekah dipegang oleh kabilah Huza'ah, ya, di situ ada di pertengahannya itu ada tokoh pentingnya, ya, mungkin masa-masa keemasannya lah. Ya. Ada sosok yang bernama Amr bin Luhai tadi, yang Nabi lihat dia menyeret khususnya di neraka karena bid'ah yang dia bawa ya ke kota Mekah. Jadi dia naik menjadi pemimpin, bahkan dia orang yang disegani, orang yang dihormati, bahkan dia dikatakan pernah menjamu seluruh jamaah haji dengan hartanya sendiri. Orangnya dermawan, orangnya dikagumi, orangnya dihormati, sangat karismatik, ya. Salah satu daripada pemimpin kabilah Huza'ah yang memimpin kota Mekah. Ya, karena di kota Mekah susah air, ya, dia harus memberi minum jamaah haji. Maka satu ketika dia pergi ke negeri Syam. Di sana dia melihat ada orang yang menyembah patung, ya, yakni patung Hubal. Ya. Patung Hubal itu ternyata patung impor, ya, bukan asli dari kota Mekah. Ditanya, ini patung apa ini? Ini patung tempat yang biasa kami menyembahnya untuk meminta air, meminta hujan, kata dia. Wah, menarik ini, kata dia. Bagus kalau kita taruh di gerbang masuk di kota Mekah, kata dia. Makanya dia beli, itu terbuat dari batu akik, ya, patung itu, sehingga mahal sekali. Tapi dia beli, dia bawa. Itulah berhala yang pertama yang dibawa ke kota Mekah, yang merusak fitrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia letakkan di gerbang masuk kota Mekah, itu berhala Hubal itu. Nggak ada yang berani protes karena dia adalah pemimpin kota Mekah. Kemudian mulailah dia bikin syariat baru. Ya, yang tadinya itu kalau minta hujan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ini kepada seluruh penduduk Mekah, kalau dia masuk kota Mekah harus singgah dulu di patung itu untuk berdoa kepada patung itu, minta itu diturunkan hujan, minta didatangkan air kepada penduduk Mekah. Ya, jadi hanya lama-lama menjadi tradisi mulai menyembah berhala Hubal itu. Akhirnya kemudian di Taif nggak mau kalah. Di Taif dia bikin berhala juga, ya, dia nggak mau menyembah Hubal. Orang-orang di Taif bikin berhala yang namanya Latta, ya, Latta. Ya, jadi makanya waktu Abraha melewati ke Taif, kemudian dia minta bantuan kepada orang-orang Taif agar dibantu, kata mereka, biarin saja kalian sana, pergi sana, hancurin itu Ka'bah, karena di sana ada Hubal, kami di sini punya Latta, kata dia, kata orang-orang Taif itu, ya. Jadi akhirnya lama-lama karena orang semakin getol, ya, menyembah kepada berhala Hubal ini sebagai berhala terbesarnya, akhirnya mulailah dia membolehkan setiap suku-suku yang ada, ya, setiap suku-suku yang ada yang melaksanakan ibadah haji itu boleh punya berhalanya masing-masing. Barangkali punya nenek moyang, punya orang yang pernah dihormati di dalam garis keturunannya itu, ya, silakan dibuat patungnya untuk kemudian disembah. Itu kan tradisi yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Kan begitu Nabi Nuh, ya, menyembah orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman mereka, ya. Wa'ad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu, ya, itu nama orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Itu yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh itu. Akhirnya berhala-berhala itu juga akhirnya yang sudah disembah di sekitar Jazirah Arab di zaman Nabi Nuh hidup lagi dan dibawa ke depan Ka'bah. Ya, berhala Ya'uq, berhala Nasr, berhala apa namanya, dan sebagainya yang sudah disebut dalam Al-Quran. Ya, akibatnya, ya, akhirnya semakin banyak berhala yang diletakkan di depan Ka'bah. Ya, semakin banyak. Bahkan total itu terakhir jumlahnya sekitar 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah berjejer di situ. Ya, berarti kalau 360 bisa jadi mereka ini setiap hari menyembah satu Tuhan yang berbeda, satu patung yang berbeda, karena ada 360 hari kan begitu. Ya, kira-kira begitu asumsinya. Akhirnya semakin banyak berhala, kemudian Amr bin Luhai bikin lagi fatwa baru bahwa kalau mau buat patung tidak boleh buat dari batu yang ada di negerinya masing-masing. Batunya harus dari kota Mekah. Ya, nggak boleh dari batu yang lain. Batunya harus dari kota Mekah. Akhirnya orang mulai memesan, ya, kepada penduduk Mekah itu versi Tuhan mereka masing-masing dengan batu yang dibuat di kota Mekah. Akhirnya membuat patung itu menjadi komoditas baru. Jual beli patung, membuat patung itu menjadi komoditas baru. Nah, ini situasi yang dibawa oleh Amr bin Luhai waktu itu. Semakin parah kondisinya, ya. Awalnya hanya Hubal, lama-lama semakin banyak patung yang masuk. Ya, kemudian ini kan tergambar, ya, dalam kisahnya Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika beliau, jadi sampai ada patung versi mini, ya, ada patung versi besarnya aslinya di depan Ka'bah. Kalau mereka jalan untuk berdagang gitu, ya, maka mereka membuat patung versi mininya, ya, kan kayak begini lah, ya. Dibuat untuk kemudian dibawa ketika mereka menuju ke Syam, ke Yaman, pergi berdagang, dan mereka taruh dan mereka berdoa di situ, sembah-sembah gitu, ya, patung itu.
Ya, nah, sampai sekarang masih ada yang begitu ya, menyembah patung gitu. Ya, pakai hiu gitu ya, masih ada. Ya, jadi ditaruh begitu. Nah, satu hari ketika itu Umar bin Khattab lupa membawa patungnya. Akhirnya dia buat apa namanya, roti-roti yang dia bawa, makanan yang dia bawa itu dia bentuk menjadi patung. Ya, dia taruh dan dia sembah. Tapi dia gara-gara itu menjadi sering tertawa sendiri kalau ingat itu, karena kelaparan ya lama dimakan tangannya, dimakan kakinya, dimakan kepalanya itu patungnya itu ya. Ya, jadi kalau ingat itu dia tertawa. Kenapa kok sebodoh itu dulu ya? Itu tadi karena apapun yang dari kota Mekah ya mungkin jadi bukan hanya batunya, artinya kalau nggak ada batu ya berarti roti yang dari sana pun bisa dijadikan patung dan disembah gitu ya, oleh orang-orang ya, kalau nggak lupa bawa patungnya. Ya, ini situasi penyembahan kepada patung-patung yang semakin dahsyat ya, semakin luar biasa. Memang ya kondisinya sudah seperti itu ratusan tahun seperti itu, sehingga kemudian sampai ada salah seorang Hanifiyah ya, ayahnya sahabat Said bin Zaid ya, namanya Zaid bin Amr, mungkin dulu pada saat kami sampai di sini bagaimana kisahnya. Beliau sampai bingung mau bagaimana cara ibadah itu, bagaimana tata cara ibadah yang dulu di zaman Nabi Ibrahim. Saking orang sudah saking seringnya menyembah patung sampai lupa syariat ibadah yang dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Ya, bahkan yang lebih parah lagi ada kisah ya, ini bukan mitos ya, bukan dongeng, ada kisah tentang sepasang yang saling mencintai, namanya Isaf dan Nailah ya. Ini dia berasal dari Yaman, kalau nggak salah dari Hadramaut juga ya. Dia ini saling mencintai, pemuda-pemudi yang saling mencintai. Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Ketika Isaf melamar, ditolak lamarannya oleh keluarganya Nailah ya, tapi kemudian dia sudah saling mencintai gitu ya. Akhirnya karena sudah saling mencintai, dia janjian, nanti kita ketemu lagi di musim haji di kota Mekah ya, kita ketemu di depan Ka'bah ya, kalau belum halal ya, janjian ketemu di depan Ka'bah. Akhirnya berketemulah Isam dan Nailah ini di depan Ka'bah. Di saat itulah ya, karena sudah saking ya terbakar oleh rasa rindu ya, rasa cinta dan sebagainya, ketemu di depan Ka'bah. Maka di saat malam hari, di saat orang sudah pada istirahat, sedang tertidur, dia ketemu di situ dan terjadilah di situ perzinahan di depan Ka'bah. Ya, terjadi peristiwa itu. Allah marah ya, sehingga mengutuk kedua ini menjadi batu. Ya, ada patung Isaf dan Nailah dikutuk jadi batu karena dia telah berbuat itu di depan Ka'bah, di tempat yang paling disucikan oleh umat manusia ya, di rumahnya Allah dia berbuat dosa besar ya, jadi dikutuk menjadi batu. Mirip kisahnya paling kundang mungkin ya. Akhirnya waktu sebelum dikuasainya kota Mekah oleh Huza'ah ya, masih Jurhum, akhirnya sebagai pelajaran patungnya Isaf ditaruh di sofa, patungnya Nailah ditaruh di marwah. Jadi orang kalau sa'i itu belajar, wah itu gara-gara berzina di depan Ka'bah itu jadi patung gitu ya, dikutuk jadi batu gitu ya. Orang kalau sa'i lihat itu sebagai pelajaran ya. Tapi ketika di masa Amr bin Luhai, dia tanya, ini patung apa ini? Ini lagi saja dan sebagainya. Oh, jangan taruh di sini, taruh di depan Ka'bah. Tidak jelas itu patung kutukan, batu yang hasil kutukan, ditaruhlah di depan Ka'bah. Ditaruh di depan Ka'bah, kemudian dia berfatwa lagi. Kalau mau menyembelih hewan kepada berhala-berhala ini, sembelihlah di antara berhala Isaf dan Nailah. Jadi jarak antara berhala Isaf dan Nailah, disitulah mereka menyembelih hewan kurban. Dan ada juga tradisi waktu itu menyembelih hewan kurbannya nggak boleh dimakan dagingnya, dibiarkan di situ membusuk. Ya, makanya sekitar area Ka'bah menjadi tidak higienis, ya, menjadi sangat berbau. Ya, makanya Nabi kan pernah sementara sholat itu kan diambilkan itu isi perut yang sudah berulat itu ditaruh di tubuhnya Nabi oleh Abu Jahal dan teman-temannya gitu ya. Ya, jadi seperti itu, sampai kepada patung yang jelas itu kutukan pun disembah juga. Ya. Jadi syariat baru yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Ya. Kemudian karena patung yang disembah, orang akhirnya lama-lama sudah melupakan akhirat. Orang sudah melupakan adanya hari kebangkitan. Orang sudah berpikirnya menjadi materialis, serba materi. Dari menyembah batu kan materi ya. Lama-lama orang berpikirnya serba materi. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada hari kebangkitan. Yang merupakan syariat keimanan yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, karena meyakini tidak ada hari kiamat, hari kebangkitan, mulailah orang bebas untuk berbuat dosa seenaknya. Ya, karena nggak ada rasa takut kan ya, nggak ada ancaman-ancaman tentang neraka, siksa neraka. Orang nggak khawatir lagi dengan neraka, sehingga mereka bebas untuk berbuat zina dan sebagainya gitu ya. Sehingga mulai saat itulah akhirnya kota Mekah itu menjadi pusat kejahiliahan.